Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pagi ini saya akan menjelaskan mengenai ru'yah hisab Naqsabandiyah memecah belah umat Islam seluruh bumi. Tidak punya satu acuan tempat dan waktu. Kembalilah ke Baitullah di waktu maghrib. Kembalilah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hisab adalah istima, tapi tak punya satu acuan. Ru'yat, melihat matahari bulan terbit di barat. Naqsabandiyah, melihat matahari bulan terbenam di timur. Ini salah satu tanda-tanda terjadinya kiamat 2012, yaitu matahari terbit di barat dan matahari terbenam di timur. Jadi misteri matahari terbit di barat dan matahari terbenam di timur, satu tanda kiamat 20 Desember 2012, memecah belah umat Islam bumi dari Kiribati sampai Alaska dengan deviasi plus minus 1-2 hari. Kita lihat permasalahan Islam saat ini, perbedaan Idul Fitri 1432 Hijriah. Umat Islam terpecah belah, di mana Naqsabandiyah dan Nasiriyah melaksanakan Idul Fitri pada hari Senin 29 Agustus 2011. Kemudian Islam pada umumnya, hisab, ru'yat Makkah melaksanakan Idul Fitri pada Selasa 30 Agustus 2011. Kemudian kita melihat ru'yat di belahan bumi timur, Asia, Indonesia, Pasifik, dan Aboge. Kemudian Satariyah melaksanakan Hari Raya Idul Fitri pada 31 Agustus 2011. Dengan demikian terjadi pecah belah daripada umat Islam seluruh dunia oleh perbedaan-perbedaan ini. Pertanyaannya sekarang, kenapa terjadi perbedaan? Masing-masing negara dan bangsa serta metode yang digunakan mengacu tempat dan waktu di negara masing-masing. Hal ini adalah satu kesalahan besar, karena bumi ini bukan sajadah panjang, tetapi bumi ini adalah bola yang berotasi 360 derajat per 24 jam, yang menyebabkan perbedaan sudut ketinggian bulan matahari pada tempat dan waktu yang berbeda pula. Perbedaan tempat dan waktu di bumi menyebabkan perbedaan sudut ketinggian penampakan hilal, sehingga akan menyebabkan perbedaan hari Idul Fitri yang berbeda-beda. Kita lihat di sini mengenai tipuan mata dengan bayangan bulan, seolah-olah benar tapi salah fatal. Kita lihat di sini contohnya. Posisi yang demikian adalah posisi istigma, satu garis lurus, di mana bumi, bulan, matahari berada dalam satu garis lurus. Ini dinamakan istigma, terjadi dalam satu garis lurus. Tapi apa yang terjadi pada saat istigma ini? Kalau kita lihat pada waktu subuh, sebenarnya bulan ini baru masuk istigma atau belum istigma, tapi orang yang melihat di waktu subuh melihatnya sudah positif, sudah melihat positif. Ini disebabkan karena tipuan bulan. Bulan yang posisinya di sini, karena dilihat di waktu subuh, maka bulan ini dibandingkan dengan matahari, dia sudah berada di positif, ketinggian sekian derajat. Jadi bayangan bulan ini yang positif ini adalah tipuan bulan bayangan tampak di atas matahari. Kita lihat bulan di atas matahari, yang sesungguhnya dia itu baru istigma atau belum istigma. Tapi karena melihatnya di waktu subuh, kita lihat matahari, kemudian kita lihat bulan ini, bulan seolah-olah sudah positif besar. Metode ini yang digunakan oleh Naqsabandiyah
dan Assyria, sehingga mereka itu selalu Idul Fitri selalu duluan. Jadi mereka tertipu oleh bulan. Bulan membentuk bayangan di atas matahari. Ini adalah tipuan belaka, tipuan bayangan, bukan sesungguhnya. Bulan itu sebenarnya baru istisma atau belum istisma atau masih minus, tetapi karena tipuan ini tadi melihat bulan sudah positif dibandingkan matahari, sehingga selalu berlebaran lebih duluan. Kita melihat tipuan berikutnya yaitu tipuan kepada ahli ru'yah. Ahli ru'yah, kita lihat ahli ru'yah melihat bulan sabitnya di waktu maghrib atau di sore hari. Jadi bulan terbit di waktu di sebelah barat di waktu maghrib. Itu tipuan ru'yah ini. Jadi bulan sebenarnya sudah istima atau sudah positif. Tetapi karena melihatnya di saat maghrib, ini bulan membentuk bayangan tipuan bulan di bawah matahari. Jadi kita lihat mataharinya selalu minus atau belum terlihat. Inilah tipuan-tipuan yang dialami oleh ahli ru'yah. Jadi tipuan mata dengan bayangan bulan seolah benar tapi salah. Tipuan ini dialami oleh siapapun yang meru'yat bulan pada saat maghrib, baik di Indonesia atau di tempat manapun juga. Jadi bulan sesungguhnya sudah masuk atau sudah istima, tetapi karena dilihat di waktu maghrib, maka bulan ini akan diproyeksikan ke bawah, membentuk tipuan bulan bayangan berada jauh minus di bawah matahari atau bulan belum terlihat. Inilah kesalahan-kesalahan ahli ru'yat yang sesungguhnya sebenarnya bulan sudah masuk, tetapi memproyeksikan bulan ini ke arah matahari, sehingga hasilnya bayangan matahari ini akan selalu negatif, jauh di bawah matahari. Nah, jadi ini tipuan terhadap ahli ru'yah. Jadi kita lihat prakteknya nanti pada tanggal 29 Agustus 2011 di Indonesia. Posisi hilal 6 derajat maghrib, tidak tanpa hilal. Divonis 1 Syawal, lusa baru 31 Agustus 2011. Ini keputusan yang sangat salah, fatal. Kenapa? Karena tertipu. Jadi ahli ru'yah melihatnya di Indonesia atau di tempat Asia yang lain, di Pasifik, melihat bulan itu belum terlihat atau melihat bulan itu masih -3 di bawah. Tapi sesungguhnya bulan itu sebenarnya sudah di atas istima, sudah positif, sudah istima. Tetapi karena diproyeksikan terhadap matahari, dia diputar ke bawah, membentuk bulan bayangan di bawah matahari. Ini tertipu. Jadi dengan melihat ini, ahli ru'yah dimanapun berada akan mematok bahwa 1 Syawal itu lusa 31 Agustus. Yang sesungguhnya sebenarnya sudah besok. Karena pertama ya, waktu dilihat di Indonesia 6 jam kemudian dilihat Indonesia itu sudah tengah malam. Yang dilihat adalah orang Makkah. Orang Makkah melihat itu sudah 7 derajat, sudah terlihat. Yang sesungguhnya di Indonesia, andai kata bisa terlihat bulan, di sana itu sudah lebih besar. Berarti 7 derajat ditambah 6 derajat, berarti sudah 13 derajat. Sebenarnya kalau bisa dilihat bulan dari Indonesia, tapi sayang terpilih oleh bumi. Jadi keputusan ahli ru'yah itu juga seharusnya waktu tanggal 29 Agustus itu tidak melihat bulan. Itu mereka juga sudah memasuk bahwa besoknya itu Selasa 30 Agustus 2011 sudah masuk hari raya Idul Fitri. Tapi sayangnya karena mereka selalu tertipu oleh bulan, kita lihat permainan bulan ini, satu kita bandingkan matahari, satu kita lihat bulan. Bulan ini akan ditekan ke bawah, sesungguhnya sudah di atas ufuk, sudah di atas istima, sudah di atas horizon. Tetapi karena dia memproyeksikannya terhadap matahari, kita proyeksi terhadap matahari, maka dia hasil bayangannya akan jauh di bawah matahari, membentuk minus atau tidak terlihat. Ini adalah selalu kesalahan-kesalahan ru'yah yang terulang-ulang, sehingga ahli ru'yah itu selalu terlambat 1 hari dari pelaksanaan di Saudi Arabia atau yang dari yang sebenarnya. Sebaliknya, ahli Naksabandiyah
Nasabandia, kemudian Sataria, dia selalu lebih duluan 1 hari, karena begitu dilihat subuh sesungguhnya belum masuk atau baru masuk saja, dia sudah lihat sudah positif besar, sehingga dia sudah buru-buru mematok pada sehari sebelumnya. Jadi H-1 mereka sudah melaksanakan Idul Fitri. Inilah perbedaan yang sangat tajam, sehingga deviasi -1 hari H dan +1. Inilah perbedaan-perbedaan yang sangat tajam. Nah, kita lihat seperti ini. Jadi ahli ru'ya, terutama yang banyak di Indonesia dengan pemerintah Indonesia, seharusnya sadar dengan keadaan ini, bahwa mereka ahli ru'ya kalau hanya berdasarkan bulan yang dilihat, kita ditipu bulan. Karena lihatlah, satu mata kita melihat matahari, patok matahari di sini, satu kita melihat bulan. Bulan sudah masuk di atas, tetapi kita lihat masih di bawah. Ini permainan cahaya, permainan fisika cahaya daripada matahari dengan bulan. Dia sudah di atas, tapi kita lihat proyeksinya masih di bawah. Ini selalu tertipu, sehingga selalu terlambat ahli ru'ya ini dengan hari H yang sebenarnya. Ini perhatian, sekali lagi perhatian kepada ahli ru'ya dan pemerintah Republik Indonesia. Jadi terjadi kontroversi satu Syawal ini, demikian hebatnya. Nasabandia Nasiria akan selalu duluan, karena mereka melihatnya di subuh hari, walaupun belum masuk tapi dilihat positif. Ini Islam, hisab ini sayangnya hisab ini tidak mempunyai titik acuan yang satu. Dia mengacu di sembarang tempat. Hanya juga kadang terjadi perbedaan. Yang benarnya adalah meruyat, menghisab itu di Makkah. Sebaliknya Sataria, kemudian ruyat di sembarang tempat, aboge, dia akan terlambat karena ditipu juga cahaya tadi. Jadi itu pada 28 Agustus itu ahli Nasabandia melihat bulan sudah positif 7 derajat, sehingga dia tetapkan Senin 29 Agustus. Yang sesungguhnya adalah besoknya gitu. Ini bisa dilihat dasarnya di Al-Qur'an, Al-Baqarah 125 sampai 150 dan Al-Maidah 97. Kesalahan daripada hisab itu mereka tidak punya titik acuan di sembarang tempat. Mestinya ahli hisab itu hanya mengacu di Makkah, di Hijr Ismail, di Baitullah, sesuai Al-Quran. Jadi Al-Quran, supaya ahli hisab itu mematok satu acuan, yaitu Makkah saat maghrib. Jangan sembarang tempat di Indonesia di mana-mana mengacaukan juga, walaupun mereka metodenya sudah benar. Tapi karena ahli hisab itu tidak mempunyai titik acuan, sehingga mereka juga kadang salah. Beberapa tahun yang lalu mereka terlambat dari Makkah. Kemudian kalau ahli ru'ya, sekali lagi ahli ru'ya, ini berulang-ulang ditipu oleh bulan. Ini siapapun juga ahli fisika, kemudian ahli cahaya, kalau kita memproyeksikan dengan matahari ini bulan, sesungguhnya bulan ini sudah positif, tapi kalau kita proyeksikan ke arah matahari, kita menghasilkan bayangan yang negatif, bayangan bulan negatif. Ini suatu kebenaran kebenaran hakiki dari sunatullah, bahwa kalau memproyeksikan benda yang tidak sama jaraknya, berada di tengah, terhadap benda yang sangat jauh, maka kita lihat bayangannya terhadap benda yang jauh tersebut berada minus di bawah. Ini permainan cahaya. Jadi ini harus disadari oleh ahli ru'ya Indonesia, oleh ru'ya di timur Baitullah dan pemerintah Indonesia. Jadi demikian penyampaian saya. Jadi kembali ke Makkah saat maghrib. Seluruh metode hisab ru'ya Nasabandia kembali ke Makkah sesuai Al-Quran 125 sampai 150 Al-Baqarah. Kita akan tidak salah lagi. Terima kasih, nanti saya sambung di kesempatan lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.